Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi nih kita dalam klinik pengadaan. Semoga bisa berbagi pengetahuan seputar dunia pengadaan barang jasa. Kali ini saya akan ditemani oleh dua teman sahabat saya yang akan membahas mengenai perubahan kontrak. Bersama ini telah hadir sahabat saya yaitu Lutfi dan Ibu Kartika. Beliau berdua merupakan penelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP. Halo Mas Lutfi, gimana kabarnya? Halo Mas Reza, alhamdulillah sehat. Ibu Kartika, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Reza. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast klinik pengadaan kita kali ini. Tema kita hari ini adalah perubahan kontrak. Dalam proses pelaksanaan kontrak barang jasa, tentu kita berharap berjalan sesuai dengan dokumen kontrak, namun ada kaitannya menghadapi kondisi lapangan yang berbeda saat pelaksanaan pekerjaan sehingga perlu dilakukan perubahan kontrak. Mohon dijelaskan apa saja hal-hal yang dapat dilakukan dalam proses perubahan kontrak PBJ. Mungkin saya kasih kesempatan untuk Mas Lutfi lebih dulu untuk menjelaskan. Dipersilakan Mas Lutfi. Baik, terima kasih Mas Reza. Temanya sangat menarik sekali ya, tema perubahan kontrak. Ini betul yang disampaikan Mas Reza, bahwa semua PPK tentu berharap kontraknya berjalan lancar tanpa kendala, seperti itu ya. Namun biasanya terjadi keadaan yang membuat diperlukannya perubahan kontrak. Nah, perubahan kontrak bisa terjadi karena tiga hal nih Mas. Yang pertama, perbedaan kondisi lapangan dengan yang direncanakan, peristiwa kompensasi, lalu keadaan kahar. Regulasi yang menjelaskan terkait perubahan kontrak, mungkin Mbak Tika bisa menjelaskan. Silakan Mbak Tika. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Ya betul ya, memang perubahan kontrak ini sangat menarik untuk dibahas. Jadi kalau berdasarkan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang saat ini sudah diubah dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, disebutkan pada pasal 54 ayat 1 diatur bahwa dalam hal nih terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan yang pada saat pelaksanaan dengan yang direncanakan di dalam kontrak atau dengan gambar atau dengan spesifikasi teknis, itu diperlukan perubahan harga. Maka yang dapat dilakukan perubahan kontrak begitu ya. Nah, yang dapat dilakukan dalam perubahan kontrak ini ada 4 gitu ya. Yang pertama, merubah atau mengurangi volume yang tercantum di dalam kontrak, kemudian menambah atau mengurangi jenis kegiatan. Yang ketiga, ada juga mengubah spesifikasi teknis dengan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Nah, atas penjelasan dari pasal 54 ayat 1 itu, perubahan kontrak berlaku untuk semua jenis kontrak. Jadi tidak ada pengecualian. Jadi semua jenis kontrak itu bisa dilakukan perubahan kontrak. Namun perubahan itu harus tetap mengacu pada pekerjaan atau output yang diperjanjikan di dalam kontrak awal. Jadi fokus utamanya tetap pada output yang akan dihasilkan. Nah, ada lagi ketentuan lanjutannya bahwa dalam perubahan kontrak itu mengakibatkan penambahan nilai nih. Jadi karena ada perubahan tadi, jadi nilainya bertambah. Nah, perubahan nilai itu hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai akhir tidak melebihi 10%. Jadi maksimal 10%. Nah, harga dari 10% itu dari apa? Dari harga yang tercantum pada kontrak awal. Jadi maksimalnya 10% gitu, Mas Reza. Mantap Mbak Tika dan Mas Lutfi. Jadi ada 4 ya yang bisa dilakukan dalam perubahan kontrak. Nah, tadi Mas Lutfi sempat menyinggung tentang peristiwa kompensasi dan keadaan kahar. Bisa dijelaskan lebih detail, Mas, maksudnya bagaimana ya?
Baik, jadi maksud dari peristiwa kompensasi misalnya apabila pejabat penandatanganan kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia untuk mulai bekerja pada tanggal mulai kerja untuk melaksanakan pekerjaan. Misalnya nih, karena pembebasan lahan yang belum selesai dan sebagainya. Dan hal tersebut terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh pejabat penandatanganan kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi. Lain halnya dengan keadaan kahar. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Nah, keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Nah, dalam hal keadaan kahar, maka perubahan kontrak dapat melebihi 10% dari nilai kontrak awal. Hal tersebut dikarenakan dalam keadaan kahar, maka perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi kerugian negara yang lebih besar atau hilangnya nyawa warga negara, seperti itu Mas Reza. Oke, artinya kalau peristiwa kompensasi ditetapkan apabila terjadi kendala yang disebabkan dari pihak PPK. Sedangkan keadaan kahar adalah kendala yang terjadi di luar kuasa para pihak. Nah, Mbak Tika, terkait perubahan kontrak ini, ada kondisi tertentu yang sering ditanyakan oleh pelaku pengadaan ke LKPP. Ada salah satu pertanyaan seperti ini. Karena adanya refocusing anggaran menyebabkan PPK perlu mengurangi volume barang yang telah dipesan melalui e-purchasing. Barang tersebut sudah pada posisi paket di distributor atau pelaksana kegiatan dan kontrak sudah ditandatangani. Dan setelah dikonfirmasi penyedia tidak keberatan dilakukan pengurangan volume pembelian. Apakah boleh dilakukan perubahan kontrak dan bagaimana mekanismenya? Mohon dibantu Ibu Kartika. Ya, makasih Mas Reza. Ini pas banget ya pertanyaannya. Saat ini kan kita masih menghadapi pandemi gitu ya. Negara kita melakukan penghematan dan menyebabkan adanya refocusing anggaran gitu ya. Nah, dalam hal terjadi refocusing anggaran di mana merupakan kondisi kahar nih. Jadi ke refocusing anggaran ini kan di luar kuasa para pihak, jadi kita kategorikan sebagai keadaan kahar, maka dapat dilakukan perubahan kontrak. Nah, perubahan kontrak yang dilakukan perlu melihat situasi dan kondisi yang ada. Misalnya nih dalam hal terjadi refocusing, namun nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya direfocusing, masih ada sisa anggarannya, maka dapat dilakukan perubahan kontrak seperti mengurangi volume atau mengurangi ruang lingkup pekerjaan. Gitu. Nah, kalau dalam hal kebutuhan tidak dapat ditunda dan karena kebutuhan mendesak atau menyangkut nyawa tadi ya seperti yang disampaikan Mas Lutfi, maka kontrak dapat dilanjutkan dengan catatan penyedia setuju nih akan dibayarkan pada saat anggarannya tersedia. Begitu Mas Reza. Wah, lengkap sudah jawaban dari Mas Lutfi dan Ibu Kartika. Jadi perubahan kontrak dapat dilakukan karena adanya perbedaan kondisi di lapangan dengan yang direncanakan, peristiwa kompensasi dan keadaan kahar. Mungkin masih banyak yang perlu didiskusikan terkait perubahan kontrak yang akan lebih detail kita bahas pada podcast klinik pengadaan berikutnya. Untuk Mas Lutfi dan Ibu Kartika, terima kasih banyak. Lain kali kita diskusi lagi ya. Siap. Ya, sama-sama Mas. Makasih sudah meluangkan waktunya. Buat Sobat Kredibel yang menonton video ini, jangan lupa untuk like and subscribe, serta menghidupkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sobat Kredibel dan Sobat Pengadaan juga dapat memberikan komentar berupa masukan terkait tema apa nih yang perlu kita bahas pada podcast berikutnya. Baik, saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Reza.